Saudara-saudara sekalian, kita sering mendengarkan atau bahkan kita sendiri mengucapkan kata dan merangkai kalimat cinta itu sehingga terasa sangat indah didengar. Namun, mungkin tidak semua di antara kita memahami atau mengerti makna daripada cinta tersebut. Karena saudara-saudara sekalian, mungkin banyak di antara kita masih mengatakan bahwa cinta itu apabila kita menyukai seseorang, menyenangi seseorang. Hal ini sangat dekat dan berkaitan dengan cinta, sebab orang yang mencintai sesuatu pasti dia senang atau suka kepada sesuatu tersebut. Namun apabila kita cuma menyenangi dan menyukai sesuatu, tentu pendalaman atau penghayatan cinta itu tentu sangatlah dangkal, sehingga disinilah biasanya orang yang mengatakan cinta lalu berbalik lagi mengatakan bahwa saya tidak mencintainya lagi, karena sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia senangi sudah tidak ada pada diri sesuatu tersebut atau seseorang yang dia sukai atau dia senangi tersebut. Jadi cinta semacam ini adalah cinta yang semu, bukanlah hakikat cinta yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, yang dimaksud cinta yang sebenarnya secara ilmu filosofi atau filsafat ialah tidak berharganya sesuatu yang ada di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri sudah tidak berharga lagi. Yang berharga hanya yang kita cintai, yang kita sukai. Jadi di sekelilingnya sudah tidak ada harganya. Bahkan dirinya pun sudah tidak berharga. Yang berharga hanya yang dia cintai. Inilah makna cinta yang sebenarnya. Sebab apabila kita merasa diri kita masih berharga, di sekeliling kita masih mempunyai nilai, diri kita masih merasa mempunyai derajat, bukanlah kita mencintai sesuatu yang kita cintai. Artinya orang atau sesuatu yang kita cintai itu belumlah kita cintai sebenarnya. Karena apabila kita berprinsip demikian, berarti kita masih lebih mencintai diri kita. Maka orang-orang yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka segala harta yang dia miliki, kedudukan yang dia miliki, bahkan jiwanya akan dia korbankan kepada orang yang dicintai. Kita ambil contoh saudara-saudara sekarang, apabila kita mencintai seorang wanita, pasti apapun yang dia minta yang kita miliki berupa harta, kedudukan, bahkan jiwa kita akan pasti kita berikan. Dia ingin membeli kendaraan, membeli rumah, pasti kita akan memberikannya. Bahkan kedudukan kita yang tinggi rela kita tinggalkan apabila kita mencintai seseorang. Bahkan jiwa pun dikorbankan bagi seorang yang kita cintai, itukah wanita, anak atau istri. Apabila ada yang mengganggu mereka, tentu kita rela mengorbankan apa pada diri kita, jiwa dan raga kita korbankan. Demikian pula saudara-saudara sekalian, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah merasa memiliki sesuatu.
karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna cinta. Jadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh hartanya akan dikorbankan untuk memperjuangkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, boleh dikata seluruhnya 99% semuanya menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menganggap bahwa harta itu tiada berguna apabila tidak diperjuangkan tidak dibelanjakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat beliau, bahkan para ulama-ulama penerus para nabi. Semuanya melakukan hal ini, mengorbankan harta mereka. Kedua, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai agama Islam, dia akan rela meninggalkan kedudukannya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah para raja-raja, para sultan zaman dahulu rela meninggalkan tahtanya demi untuk memusatkan perhatiannya pada agama Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali banyak yang semula menjadi penguasa, sebagai pedagang, sebagai pejabat, meninggalkan semua jabatan dan kedudukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saudara-saudara sekalian, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai agama Islam, dia akan mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengorbankan jiwa, dan inilah pengorbanan yang tertinggi, karena yang paling berharga pada diri kita ialah jiwa kita, raga kita. Ini semua kita dikorbankan oleh orang-orang yang mencintai Allah, sehingga apabila ada peperangan, mereka tidak ada rasa takut untuk membela agama Allah, turun atau terjun dalam peperangan, rela beribadah sekuat-kuatnya siang dan malam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menjaga ingatannya siang dan malam, jangan sampai sedetik pun akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jiwanya, ruhnya senantiasa selalu tertuju, ingatan penglihatannya hanya kepada Allah, perasaannya, penciumannya, gerakannya, semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menfanakan atau mematikan dirinya, mematikan seluruh hawa nafsunya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ini semua kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan cintanya kepada orang-orang yang mencintainya juga. Dan tak tanggung-tanggung Allah akan mencukupi rezeki orang-orang yang mencintai. Allah akan mengangkat derajatnya sehingga derajatnya sangat tinggi, sehingga didoakan oleh segala yang ada di laut, segala yang ada di langit, segala yang ada di daratan, mendoakan untuk keselamatannya karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan saking cintanya Allah kepada orang yang mencintainya, dirinya dia jadikan diri orang yang dia cintai. Dia jadikan dirinya sebagai penglihatan orang yang dia cintai. Dia jadikan dirinya sebagai penciuman orang yang dia cintai. Dia jadikan dirinya Allah sebagai pendengaran orang yang dicintai. Dari segala aktivitasnya dia adalah
aktivitas dari Allah Subhanahu wa taala, gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking cintanya, karena orang yang mencintai Allah memberikan dirinya, maka Allah pun memberikan dirinya kepada orang yang dia cintai, sehingga seluruh kegiatannya, pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, perkataannya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara sekalian, cinta yang sebenarnya, yaitu tidak ada harganya dirinya dan apa-apa yang ada di sekelilingnya yang dia miliki, karena yang berharga hanyalah yang dia cintai. Dan inilah mungkin pertemuan atau pembahasan singkat kita tentang cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan cintanya kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.